bumi, ayo bangkit pemuda. Persada bumi, mari satukan hati dan jiwa. Persada bumi, ciptakan hidup penuh bahagia, berkarya bersama Persada bumi. Persada bumi, one spirit, one soul, one happiness。各位顶传师、各位坛主，还有各位家人们，大家晚上好。Nah, hostnya pengen lihat dulu kewajaran kita yang ada di sini. Lumayan rame ya yang ada di Zoom dan juga di YouTube ini. Nah, sungguh berbahagia sekali karena pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama di acara Persada Bumi Virtual Meet. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah secara virtual. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama untuk mengikuti acara malam hari ini, virtual meeting ini dengan tema Jalan-Jalan Yuk, Raja Ampat Papua, Mutiara Indonesia. Nah, kalau misalkan ngomongin Raja Ampat, ngomongin Papua, itu sebenarnya merupakan salah satu bucket list hostnya nih yang udah lama banget nih. Udah ada di salah satu inilah listing impian hostnya untuk pergi jalan-jalan. Karena kenapa? Karena tuh Papua itu merupakan salah satu area atau salah satu tempat yang kayaknya alami dan juga sangat kayaknya masih murni banget nih. Makanya itulah alasan mengapa hostnya pengen pergi jalan-jalan ke sana. Nah, pada kesempatan kali ini, hostnya ingin mengundang seseorang nih yang merupakan salah satu aktivis yang berada atau yang tinggal di area Papua. Beliau merupakan seorang aktivis yang saat ini tinggal di area Papua dan juga saat ini sedang menjalankan aktivitas juga sebagai side job-nya mungkin sebagai tour guider, tapi hostnya ini belum tahu secara dalam nih. Maka dari itu kita mungkin bisa langsung panggil aja ya kepada Thanchu Philip. Thanchu Philip, selamat malam Thanchu Philip. 晚安，家人好，晚上好，各位坛主家人好。Oke, Thanchu, apa kabar Thanchu? Sehat, terima Sehat, kasih, ya. Luar biasa Lamu Cebe. Oke, sebelumnya nih mungkin Meta pengen izin nanya nih Thanchu, mungkin ya. Thanchu bisa pengenalan terlebih dahulu ya. Thanchu Philip asalnya dari mana dan sekarang statusnya sedang lagi ngapain nih Thanchu? Karena mungkin kewajaran kita yang ada di ruangan virtual meet ini kayaknya bertanya-tanya nih, pengen mengetahui latar belakang dari Thanchu Philip. Silakan Thanchu. Ya baik, Jose asal dari Makassar dan Jose mulai ke tanah Papua ini tahun 2019 peresmian Wihara Sorong. Jadi peresmian Wihara Sorong udah langsung ke sini. Nah, hingga saat ini udah hampir berjalan 3 tahunan lah di Kota Sorong menetap. Dan sebenarnya di Papua ini sudah ada wihara yang lama di Jayapura. Oh ya. Di Jayapura ya, sudah ada wihara yang lama. Di situ udah hampir 15 tahun di situ. 15 tahun? 15 tahun dengan Thanchu Atok dulu. Oh, Thanchu ya. Atok. Jadi Jose yang di Sorong ini wihara yang kedua yang dibuka di tanah Papua. Dan nanti untuk bulan Juli tanggal 21 akan dibuka wihara yang ketiga di Manokwari, juga di tanah Papua. Gitu. Lamun Cepe, perkembangan wihara di Papua semoga makin hari makin bertambah, makin maju. Amin. Itu aja perkenalan dari Jose dari Sorong dan Manokwari. Oke, saya Thanchu Philip atas pengenalannya. Oke, jadi sekarang di tanah Papua itu sebetulnya sudah mulai ada 4
wihara Hancu di sana, betul? 3 wihara, Sekitar mapan bumi. 3 wihara, mapan bumi. 3 Ya, wihara mapan bumi. Ya. Oke. Nah, kalau misalkan kalau Jose boleh tanya kan tadi vihara pertama itu kan di Jayapura, Hancu. Vihara kedua adalah di Sorong. Itu makan waktu berapa lama, Hancu, untuk dari Jayapura sampai ke Sorong? Kalau dari Jayapura Sorong itu makan waktu penerbangan pesawat 1 jam 20 menit atau 1 jam 10 menit, itu aja. Tapi akan lebih gampang naik pesawat atau lebih gampang naik mobil, Hancu? Kalau Jose untuk kan akses jalan darat Papua masih sedang dikerjakan. Hanya beberapa bagian saja yang fasilitas jalan daratnya yang ada, yang terutama di Provinsi Papua Barat dulu ini. Jadi jalan darat antara Sorong Manokwari itu sudah ada. Tinggal bagaimana kita merawatnya nantilah. Itu supaya semoga tambah hari tambah lancar transportasi daratnya ini. Gitu. Tapi emang jalanannya kalau boleh tahu di Papua jalanannya masih udah mulus, berbatu-batu, udah aspal semua, udah aspal, tapi konturnya itu berbukit-bukit dia, berbukit-bukit. Tapi jalannya aspal semua, udah aspal semua. Kalau Manokwari Sorong itu bisa makan waktu 12 jam, masih terlalu lama kalau naik kendaraan. Oh iya. Ya, jadi mesti naik pesawat. Tapi kalau di setiap tempat atau di setiap kota itu dia akan selalu punya bandara sendiri ya, Hancu? Misalkan di Manokwari. Untuk di daerah Papua, setiap kota hampir punya bandara. Baik kabupaten, baik kota madya ada bandara kecilnya, bandara besar. Gitu. Oke. Wah, sungguh menarik banget nih, Hancu. Soalnya mungkin dari teman-teman kita yang ada di ruang virtual ini masih kayak belum terlalu akrab lah dengan Papua kan, terlebih kalau misalkan dari kewajaran yang ada kepikiran nih, atau mungkin pasti dari teman-teman pengen jalan-jalan nih ke Papua nih, tapi bingung kalau misalkan untuk aksesnya gimana ya, jalan-jalan kemana ya. Mungkin nanti ke depannya bisa langsung tanya ke Hancu Philip nih untuk detail jalan-jalan juga ya ke sana ya secara nggak langsung, Hancu. Kalau untuk wisata jalan-jalan di Papua yang terkenal itu Raja Ampat satu. Kemudian yang berikutnya ada itu Danau Sentani. Oh ya. Danau Sentani, ada juga Lembah Bailem. Nah, itu di sana kita bisa melihat suku-suku asli orang Papua. Ada juga di Waimena di situ. Nah, ada mumi yang bisa kita lihat di sana. Ada mumi yang dari dulu, dari dahulu lama ya, Hancu ya? Ya, udah usia ratusan tahun juga. Menarik banget. Oke, tapi sebelum itu, Hancu Philip, kita akan memberikan kepada kewajaran kita nih mungkin beberapa cuplikan nih. Sebelum kita langsung ke area Sentani atau ke area yang lainnya, kita akan melihat dulu grand opening atau video utama kita tentang gimana sih vihara-vihara yang ada di area Papua. Silahkan. Nah. Oke, Hancu, kita tadi sudah lihat video yang ada tentang vihara yang ada di area Papua nih. Nah,
sebelumnya Hancu Jose pengen nanya lagi Hancu terkait dengan apakah vihara kita dekat dengan area-area area-area wisata yang ada di Papua, betul? Untuk itu relatif ya. Kalau di Sorong itu untuk dalam kota itu yang dekat itu ada hutan bakau dekat dari wihara. Kemudian ada hutan lindung dekat dari wihara. Karena posisi wihara kita di Sorong itu letaknya di kilometer 9,5. Nah, kalau hutan bakau itu letaknya di kilometer 10 di Kelurahan Maribela. Kemudian untuk hutan lindung itu letaknya di kilometer 14. Jadi dekat. Dan untuk akses ke Raja Ampat itu harus kita dari wihara naik mobil atau motor, itu kurang lebih 15 menit nyampai di dermaga untuk melanjutkan penyeberangan ke Raja Ampat. Di Raja Ampat itu banyak sekali gugusan-gugusan kepulauan. Jadi kalau untuk satu hari mungkin nggak cukup waktu. Nah, di sana itu ada namanya Pianemo, Watu Pingsin, Pulau Misol, ada juga Pasir Timbul, ada juga Telaga Bintang. Nah, di situ ada banyak tempat yang bisa kita kunjungi. Iya. Kalau ke Raja Ampat. Kalau mau nginap, kita dari Sorong ke Waisai dulu. Nginap di Waisai semalam. Baru mulai itu. Di Waisai pun tempatnya situ Kabupaten Waisai ada tempat wisata yang bagus sekali juga. Ada namanya Kali Biru. Oke. Nah, di situ airnya bening, biru, jernih, bersih. Bisa, ini nggak Hancu, bisa diving atau Bisa snorkeling berenang. gitu nggak? Untuk mau berenang dengan hiu pun boleh di Pulau Wayak. Oh, tapi Ya, emang sama hiunya... baby hiu. Oh, baby hiu ya, bukan baby yang gede. Bukan yang gede. Iya. Oke, tapi itu kalau misalkan berenang sama baby hiu, dia ada persyaratan apa nggak, Hancu? Ya. Kalau ada syarat apa nggak kalau misalkan mau berenang sama bayi hiu? Nggak ada. Menarik bisa banget. Bisa berenang bebas gitu. Tapi dia, kayak jadi pantainya tuh dia pantai yang mungkin yang terbuka dan pendek ya, Hancu. Terus dia ikannya berenang ya. Menarik banget. Nah, kalau kita di Desa Aborek itu kita bisa snorkeling sambil dikelilingi ikan-ikan laut, sambil melihat terumbu-terumbu karang di bawah laut, terumbu karang yang masih alami, yang masih sangat terawat dengan baik di Raja Ampat itu. Berarti sebetulnya di Raja Ampat itu ada banyak titik dong ya, Hancu, buat jalan-jalannya ya? Banyak titik yang kita bisa kunjungi. Jadi yang seperti Yosep bilang, untuk ke Raja Ampat itu tergantung planning kita gimana. Mau yang paket yang harga Sultan juga ada, itu bisa sampai ke Pulau Misol itu. Itu Pulau Misol udah hampir sampai ke Pulau Maluku, Ambon. Jadi tergantung paket yang kita ambil. Mau paket 3 hari atau 4 hari juga boleh. Karena untuk 1 hari kita ke Raja Ampat itu sangat-sangat nggak cukup lah ya, rugi. Karena kita belum mengeksplor semua Raja Ampat keseluruhannya gitu. Kalau boleh tahu, Hancu, mungkin dari teman-teman kita yang ada di ruangan meeting, ruangan virtual ini nih akan bertanya-tanya nih. Nih, Hancu menjelaskan Raja Ampat ini indah, Raja Ampat ini cantik. Oh, Papua nih cakep nih, ayo pada datang semua. Tapi kalau terkait sama harganya itu gimana, Hancu? Kalau harga one day tour itu kita udah dapat 7 titik spot. 7 titik spot yang kita dapat, itu pun tergantung cuaca dulu. Kalau kita lagi hoki, cuaca lagi bersahabat dengan kita bisa kunjungi 7 spot.
Tapi kalau wisatanya lagi cuaca tidak mendukung, umpamanya ombak dan lain sebagainya, mungkin 5 atau 4 spot saja. Itu kisaran harganya itu 1,7 untuk satu hari one day trip tour itu udah termasuk include sewa boot untuk seharian. Nah, itu ada minimalnya paling kurang 8 orang yang harus ikut dalam tour itu. Ada juga yang turnya itu 2 malam 3 hari. Nah, itu harganya sekitar 3,8 lah atau 3.500.000 lah kurang lebih gitu. Itu udah termasuk harga koteksnya. Konteks tempat tinggal, harga boot, dan makan 3 hari sekali itu bisa request vegan atau vegetarian. Jadi kalau misalnya kita vegan atau vegetarian, tinggal kita request aja sama tour yang kita pakai dan dia akan sediakan untuk makanan-makanan vegetarian yang kita mau. Dan ada juga orang yang request vegan juga ada disediakan. Cuma kalau dari kita grup wihara, kita kadang request makanan vegan tanpa bawang karena mereka yang sedianya itu vegan tapi dengan bawang karena banyak bule-bule juga yang vegan tapi masih mengkonsumsi bawang. Jadi kita pesan khusus pada mereka supaya tidak membuat masakan dengan memakai bumbu bawang gitu. Jadi untuk vegetarian yang mau ke Raja Ampat itu juga sekarang sudah aman. Sudah gampang ya berarti di sana, itu udah termasuk makan, hotel dan kapal. Tinggal pesawat aja, lihat pesawat ada promo nih atau tidak. Kalau murah promo boleh terbang ke Raja Ampat. Misalnya Hancu Hancu dulu kan sempat Hancu kan asli Makassar ya. Dari Makassar pergi ke Papua itu biayanya berapa Hancu? Tergantung harga tiket sih. Kalau dari Makassar ke Sorong nih, itu biasanya dapat 800-700 murah. Oh, masih oke gitu. Ya. Kalau enggak dapat 1.100.000, 1.200.000, kisaran gitu aja. Gitu. Oke, jadi mungkin tiket itu relatif lah, tergantung maskapai. Betul sih. Tapi kan yang Hosye pernah sebetulnya Mama Hosye juga dulu sempat pergi ke Raja Ampat, Hancu. Nah, terus habis itu ternyata dari tiketnya dari Jakarta dia pergi ke area Maluku dulu ya. Dia transit habis itu baru ke Sorong katanya, dengar-dengar. Ya. Mungkin di Jakarta transit di daerah Ambon atau Ternate, di situ pun ada wisata yang bagus, Gunung Gamalama di Ternate. Oh, di Ternate. Jadi Ternate itu ada wihara kita juga di Ternate. Ada tim Chonse di sana yang bertugas dengan Tanco Aguan. Di Ternate juga ada wihara. Mungkin dia transit dulu lihat Gunung Gamalama atau gimana. Tapi sekarang ini penerbangan Jakarta Sorong udah langsung nggak pakai transit. Oh, udah langsung. Ya, udah langsung 3 jam aja nyampai. Oke. Ya. Menarik banget itu kebanyakan yang masuk langsung Jakarta Sorong itu Batik sama Garuda. Oke. Oh, yang inilah ya, yang harga tiketnya mungkin kalau seingat hostnya dari Jakarta sampai ke Sorong mungkin sekitar 1,5 atau 2 jutaan mungkin ya. Sekitar ya, segitu. Kemarin mungkin. Itu ada Tancu balik Palembang lah. Jadi Sorong Jakarta Palembang itu 3.120.000. Masih lumayan tapi. Itu udah Sorong Jakarta Palembang ya. Oke, transitnya Jakarta buat ke Palembang berarti ya. Oke. Nah, Hancu mungkin dari teman-teman kita ini ada yang pengen berwisata nih ke Papua. Kira-kira Hancu kalau untuk tips nih, misalkan mungkin mereka tiba-tiba aku pengen coba jalan-jalan sendiri gitu wisata gitu. Gimana caranya tips atau Hancu boleh nggak berikan tips
alat Hancu nih, gimana pada saat wisata buat umat-umat itu bisa pesan makanan yang vegetarian. Ya. Kalau kita mau single trip itu boleh. Itu kalau vegetarian di Papua ini semua mereka sudah menyediakan makanan vegetarian. Kita tinggal request saja. Ada beberapa restoran nih yang bisa kita request vegetarian. Contoh yang tadi yang Jose sudah ada di video itu, ada Tanjung Kasuari Resort. Itu kita bisa request vegetarian. Yang itu makanannya vegan semua. Dan ada lagi satu khusus nih, orang-orang yang dari Palembang. Nah, ada empek-empek vegetarian juga dan vegan. Nah, di situ pun ada juga jual. Tapi kalau kita mau, kita request dulu sebelumnya. Dan biasanya, kalau sebelum berangkat ke Raja Ampat, dia request dulu. Pulang Raja Ampat, pengen makan kuliner empek-empek, vegetarian dan vegan. Jadi pulang Raja Ampat tuh langsung bisa singgah makan di warung itu, makan empek-empek vegetarian dan vegan. Tidak semua itu juga. Ada juga warung TikTok. Di situ bisa makan makanan khas Makassar yang VG dan vegetarian juga. Ada banyak lah kalau soal makan vegetarian di Kota Sorong. Apalagi kalau di Jayapura itu juga bisa request masakan-masakan vegetarian di restoran-restoran yang ada di Kota Jayapura. Dan di Manokwari ini juga ada beberapa rumah makan. Ada yang orang dari Kalimantan, Singkawang, masak cak kuitiau dia. Bisa kita request vegetarian kuitiau dia. Vegan kuitiau juga. Dan hotel-hotel di sini semua udah bisa masak VG. Kayak Hotel Aston, Hotel Fishbell itu sudah bisa masak VG semua dia. Berarti sebetulnya di sana tuh udah mirip-mirip sama kota-kota yang lumayan besar dan udah banyak aksesnya ya, Hancu ya. Oke. Berarti mungkin kalau bagi kewecaran yang mungkin beranggapan bahwa wah Papua nih terpencil nih atau apa nih, wah nggak sama sekali ya kewecaran, karena Papua sekarang sudah maju, sudah jaya. Terlebih kemarin sempat ada acara PON yang 2021, betul Hancu? 2022, ya. Maafkan saya Hancu. Sebenarnya 2020. Oh iya, betul. Pandemi. Ya, itu dia punya gor itu bagus, luar biasa bagus, besar. Dan Jose juga pernah ke sana waktu PON. Ada ke sana jalan-jalan ke Jayapura. Ceritain pengalamannya dong Hancu tentang gor di sana Hancu. Gor di sana itu besar sekali, dan biasa kalau hari Minggu dipergunakan oleh warga di Jayapura untuk berolahraga. Kalau enggak, sepertinya hampir mirip-mirip di yang Jakarta itu Gelora. Ya, Gelora Bung Karno. Karno mirip seperti itulah dia. Gitu. Banyak yang keliling olahraga, dan waktu PON itu tempatnya dibagi-bagi. Untuk cabang para layang itu di daerah dekat wihara, di daerah dekat Etrop kalau tidak salah. Di situ ada wihara kita juga. Di daerah situ dia. Wah, berarti bisa nonton para layang gratis dong Hancu kemarin. Iya, waktu itu bisa nonton di situ. Dikit lah ya. Olahraga renang pun terpisah. Dia punya tempat sepak bola itu kan terbagi dua kemarin, Jayapura dan Merauke. Kalau dari Jayapura ke Merauke makan waktu berapa lama Hancu? Kurang lebih 30 menit atau 40 menit saja naik pesawat. Naik pesawat lagi Hancu? Iya. Itu harganya sekitar 300-an lah naik pesawat. Itu kayak Sorong Manokwari harganya sekitar 300-an naik pesawat. Tapi Hancu kalau di sana misalkan Hancu kan pasti sering mobilitas nih ya, mungkin dari Jayapura ke Sorong ke Manokwari. Itu ke pesawatnya itu dia bentuknya apakah kayak pesawat yang besar atau mereka pakai pesawat baling-baling nih Hancu? Pesawat Boeing. Boeing. Iya.
Boeing masuk, Airbus juga masuk. Oh, berarti Kecuali ada sebenarnya beberapa bandara tertentu yang masih ada pesawat baling-baling seperti Wings. Wings itu bandara-bandara yang kecil yang ada di Papua seperti di Bukit Intang dan lain sebagainya. Oke, menarik banget. Hancu sendiri berarti berarti sudah di Papua selama 3 tahun dan selama ini berarti kalau ada umat-umat yang datang, Hancu yang istilahnya menjadi tour guide lah ya di area sana, Hancu. Maksudnya yang bantuin untuk memperkenalkan sama tour yang bersahabat dengan kita lah, dari sisi biaya, dari sisi konsumsi, ya itu kita sudah ada dengan penyedia tour yang beberapa bisa untuk kita ajak kerjasama seperti itu. Wah, asik. Oke, Hancu. Nanti kalau saya ada keinginan ke Papua, nanti saya booking Hancu ya. Iya, cuma satu tipsnya kalau ke Papua itu jangan sampai kelaparan. Harus sering-sering makan supaya fit, stamina kuat, dan tidak mudah terkena penyakit malaria. Itu yang sering ditakuti orang, penyakit malaria. Kalau ke Papua, malah dulu teman saya mau ke sini, sampai-sampai ke dokter dulu, puskesmas dulu, vaksin supaya nggak kena malaria. Nah, terus pas pulang ke Makassar, kamu udah hampir 3 tahun di sana, kena malaria nggak? Nggak kena. Gitu. Jadi saya bilang, yang penting banyak makan lah, itu bisa terhindar dari namanya penyakit yang seperti itu. Tapi di Papua ini tempatnya berkembang dan banyak pendatang yang membuka usaha di sini, dan untuk potensi wisatanya ke depannya, Menteri Pariwisata Pak Sandiaga dulu pernah ke Sorong juga, berkunjung ke beberapa tempat wisata, dan ada juga yang sudah diperbaiki, dipercantik, diperindah, dan lain sebagainya. Jadi Papua itu bukan tempat menyeramkan. Papua itu tempat yang sangat cantik, sangat eksotik. Nah, apalagi orang-orang aslinya, kita lihat walaupun dia hitam, keriting, tapi dilihat kalau mereka tersenyum itu manis sekali. Iya. Apalagi anak-anaknya itu, anak Papua itu kalau ketawa lucu banget dilihatnya. Cute, manis. Iya. Oke, wah jadi tambah kepengen nih Hancu mendengar cerita Hancu nih untuk untuk pergi ke Papua. Oke Hancu, Jose pengen nanya satu pertanyaan lagi nih Hancu. Ya. Hancu kan selama ini istilahnya menyediakan untuk istilahnya jasa tur lah ya, jasa tur juga membantu mengenalkan Papua juga secara tidak langsung kepada teman-temannya yang berwisata ke sana. Pernah nggak sih Hancu mengalami kejadian yang unik dan kayaknya aneh, paling nyeleneh banget bagi Hancu? Aneh ya? Atau unik deh, kejadian unik gitu. Selama ini nggak ada, rata-rata mereka yang datang itu puas, cuma mereka kadang-kadang shock juga kalau tiba-tiba ombak besar dan kapal itu oleng, tapi lamun sepela sampai saat ini yang ikut tur ke Raja Ampat, meskipun cuaca agak nggak bersahabat, semuanya aman dalam lindungan Laumu. Gitu. Ya, yang kayak kemarin teman-teman dari Jayapura itu mesin kapal tiba-tiba mati. Nah, itu mereka itu di luar kendali kita lah ya, seperti cuaca, ombak, itu juga di luar kendali kita, itu alam dan masalah teknis dari kapal, tapi semua bisa teratasi. Dan di sana kalau ada kapal yang rusak, mereka saling bantu-membantu, tolong-menolong untuk memindahkan dan mengangkut penumpangnya. Jadi nggak perlu khawatir kalau ke Raja Ampat itu terdapat ada beberapa kendala dan lain sebagainya. Enggak.
itu menguji adrenalin kita aja. Jadi kalau memang yang tidak berani ke Raja Ampat, ya harus memperkuatkan hati dari sekarang supaya ketika sudah sampai di lokasi wisata tidak kaget lagi dengan kondisi ombak, dengan kondisi angin, dengan kondisi cuaca dan lain sebagainya. Tapi itu semua adalah suatu kenikmatan tersendiri. Betul. Kan ada kata-kata mengatakan my trip, my adventure. Wih. Apa ya? My trip jalan-jalan saya adalah petualangan. Iya, itu. Jadi berpetualang sambil berjalan-jalan di Raja Ampat. Luar biasa sekali. Ikan-ikan yang tidak pernah kita lihat di sana, di luar sana, akan kita lihat di Raja Ampat. Ikan-ikannya semua raksasa-raksasa semua. Dan itu nggak boleh ditangkap. Gitu. Kepiting-kepitingnya itu besar-besar gini dia. Kepiting kelapa. Itu pun nggak boleh ditangkap. Kalau ditangkap, kita nggak dibawa pulang. Menarik banget Hancu. Jadi makin jatuh cinta nih Hancu sama yang di belakang saya nih. Apa namanya, virtual background ini. Iya. Oke. Yang penting intinya yang Hancu Philip ingatkan bahwa kalau kowe Sharon pengen pergi jalan-jalan nih ke Papua, jaga kesehatan. Pokoknya kalau bisa tuh sebelum pergi wisata tuh kita kalau bisa pemanasan olahraga dulu ya Hancu sendiri ya. Ya. Jadi menjaga vitalitas tubuh, habis itu juga banyak makan, wajib banyak makan karena seperti tadi Hancu Philip sempat bilang kalau tinggal di sana lama-lama malah jadi gemuk katanya karena makannya banyak banget untuk menghindari malaria ya Hancu. Ya. Oke, dan juga Jose juga berharap nih dari pembicaraan dengan Hancu Philip pun kita juga terkagum-kagum nih dengan tauchang kita di Papua Timur, di area timurnya Indonesia. Karena sungguh luar biasa ya bagi Jose pribadi bisa melihat tauchang kita bisa berkembang di daerah timurnya Indonesia, dan Jose juga berharap nanti Hancu Philip sehat-sehat selalu juga biar bisa membawakan semangat Leta tahu untuk sampai ke area timur Indonesia. Dan kalau kowe Sharon misalnya nih pengen jalan-jalan nanti bisa langsung kontak Hancu Philip nih. Hancu Philip welcome banget deh Hancu ya. Lumayan. Dan siap. Oke, dan satu lagi yang mungkin katanya Hancu Philip tadi sempat bisik-bisik ke Jose, katanya di area timur atau di daerah Papua itu kekurangan pengabdi ya Hancu? Atau gimana tadi ceritanya? Jadi di daerah Papua ini banyak ladang yang mau dikerja. Banyak ladang yang mau dikerja, banyak ladang yang mau digarap. Itu membutuhkan banyak para bodhisatwa hidup, para Buddha hidup yang ingin mengabdikan diri. Silakan kami sambut dengan sukacita, bersama-sama kita bekerja untuk menggarap ladang di tanah Papua ini. Masih ada tanah biak, masih ada tanah fak-fak, masih ada tanah Merauke, masih ada tanah Kaimana yang sangat indah dengan lagunya Pak Jokowi itu yang sangat terkenal, Senja di Kaimana. Itu pun di situ banyak bibit-bibit Buddha yang harus kita selamatkan, dan banyak juga Sengsi Hote mungkin akan kita temukan di tanah Papua ini. Gitu. Jadi untuk itu membutuhkan banyak partisipasi kewicadan semua. Setidaknya jalan-jalan sambil mengabdikan diri itu luar biasa. Wih, aduh. Jadi apa namanya? Ini jadi kayak pilihan lain nih. Kalau misalkan ke Bali nih katanya kan pagi-pagi kerja, sore-sore ke pantai. Tapi kalau di tanah Papua nanti ke Sharon juga bisa jalan-jalan juga di sorenya gitu. Kapan lagi ya Hancu yang ngelihat Raja Ampat langsung ya, sambil kalau misalkan teman-teman ada yang mau mengabdi bisa langsung mengabdi di tanah Papua. Sebenarnya di Papua ini bukan cuma Raja Ampat, ada Danau Sentani yang luar biasa indahnya,
Danau Panie, ada yang luar biasa indahnya juga. Bukit Jokowi juga indah. Oh, Ada juga Bukit Bintang. Itu kalau malam itu sepertinya bintang itu dekat dengan kita, tinggal metik bintang. Makanya bilang Bukit Petik Bintang. Karena seolah-olah langit itu dekat dengan kita. Itu jaraknya dari Sorong ke sana 6 jam. Pakai 6 jam. pakai Mobil. apa? Mobil. Ya. Mesti nginap di situ. Oke. Bukit Petik Bintang namanya. Kalau pagi-pagi kita lihat udah seperti negeri di atas awan. Wah, aduh. Kalau di Manokwari sini ada namanya Pulau Mangsinam. Pulau Mangsinam ini ada pulau yang bersejarah dan pulau yang bersejarah yang ada di video juga mungkin. Itu yang kita lihat di situ misionaris-misionaris dari teman-teman tetangga agama ajaran lain masuk ke tanah Papua untuk mengabarkan Injil, dan di sana mereka mulai bekerja gitu untuk mengabdi kepada warga-warga di Papua. Kita pun harus demikian, mengikuti seperti yang dilakukan oleh beliau. Kita juga harus mau menjadi pekerja di tanah ini supaya bibit-bibit kebudayaan itu ada. Dan sayang di sini banyak Taucing yang udah ciutau nih dari Palembang udah ciutau merantau ke tanah Papua, dari Makassar udah ciutau merantau ke tanah Papua. Nah, nggak ada wihara di sini nih, mereka pada pindah semua, pindah kepercayaan. Bagus-bagus kalau mereka masih tetap agama Buddha, tapi kalau udah pindah ke lainan keyakinan ya sangat disayangkan sekali. Makanya kita membutuhkan di sini membangun pos-pos kita supaya kita bisa menjaga umat-umat kita yang merantau ke sini supaya bisa tetap ada fasilitas untuk beribadah, ada fasilitas untuk singkung liaoyen di sini gitu. Oke, wah Sisir Hancu untuk sharingnya sebelumnya itu saya sampai kantong ya, gimana ya, gimana cara kita juga mempertahankan bahwa di tanah Papua pun juga sebenarnya ada umat-umat kita yang harus kita bina dan harus kita jaga juga pada akhirnya. Oke, sebelumnya Sisir Hancu atas waktu dan kesempatannya, Oshe berharap dan pastinya teman-teman berharap juga bahwa nanti tanah Papua juga bisa makin berkembang jaya, tentunya juga dengan Tauchang kita di timur Indonesia bisa berkembang jaya juga. Dan bagi Kewecaran yang mungkin terpanggil hatinya, seperti yang sebelumnya Hancu Philip katakan, terpanggil untuk bisa mengabdikan diri atau membina diri di tanah Papua, boleh nih langsung kontak kepada Hancu Philip ya. Biar nanti bersama-sama membangun dan menyukseskan misi Milevo mewujudkan dunia satu keluarga. Sebelumnya Sisir Hancu Philip atas waktunya, sangat menghargai sekali waktu Hancu, dan kepada Kewecaran telah tiba di penghujung acara kita pada acara Persada Bumi Virtual Meet dengan tema Jalan Dulu Raja Ampat Papua Mutiara Indonesia. Pada kesempatan ini, Hoshe dan tentunya Hancu Philip juga izin mengundurkan diri. Sebelumnya, selamat malam semua dan sampai jumpa pada acara Persada Bumi Virtual Meet yang selanjutnya. Sampai jumpa semuanya. Yeay.